Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa masuk. Alhamdulillah, ya. Terima kasih kesempatan buat saya ya Allah. Perkenalkan, nama saya Mbak Rina dari UNS 5 Ngelingo Palur. Ya. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah kesempatan lagi di sini. Pak Ustadz, saya mau menanyakan tentang sholat. Sebaik-baik sholat wanita adalah di rumah, tapi jangan dilarang kalau ke masjid daripada sholat sendirian. Kalau ke masjid pahalanya kan 27 kali lipat. Nah, yang ditanyakan Pak Ustadz, kalau misalnya kita sholat di masjid kan sholat itu kita menghadap kiblat. Apa? Tapi kalau kita sholat di masjid kan menghadap kiblat. Ya, di rumah juga menghadap kiblat. Makasih Pak Ustadz. Lalu yang ditanyakan lagi Pak Ustadz, misalnya seperti begini, kan kalau misalnya dalam perjalanan, nah kita kan nggak tahu entah kemana itu kiblatnya, lalu kita sholat di atas kendaraan. Yang apa dibolehkan Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ya, wanita itu kalau izin pada suami atau ingin ke masjid jangan dilarang. Jangan dilarang, silakan selama tidak ada tanggungan wanita itu di rumah. Misalkan masih punya momongan atau pekerjaan rumah dan lain sebagainya, ya, itu kalau izin ke masjid maka kewajiban suami memberikan izin, jangan dilarang. Namun syarat-syaratnya harus dipenuhi, termasuk ketika ke masjid tidak boleh menggunakan wangi-wangian karena akan timbul fitnah nanti. Ya, lewat bau wangi, laki-laki membau itu, maka akan timbul fitnah nanti. Boleh ke masjid, pahalanya 25 derajat daripada sholat di rumah maupun di pasar. Sholat jamaahnya sendiri itu 27 derajat. Sholatul jama'ati tafdhulu sholatal fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat jamaah itu pahalanya dilipat gandakan 27 kali daripada sholat sendirian. Tetapi orang yang sholat jamaah ke masjid itu mendapat lipat ganda 25 kali jalannya ke masjid itu. Ya, sholatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala sholatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa ishrina di'fan. Itu kata Nabi. Sholat seseorang berjamaah di masjid itu dilipat gandakan kebaikannya 25 kali lipat daripada sholatnya di pasar maupun di rumahnya. Wadzalika annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a summa kharaja ilal masjidi la yukhrijuhu illa sholatu lam yakhtu khatwatan illa rufi'at biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Karena yang demikian itu, jika seseorang itu berwudu kemudian memperbagus wudunya, fa ahsanal wudu'a summa kharaja ilal masjid, kemudian keluar menuju masjid, la yukhrijuhu illa sholat, tidak ada yang menggerakkan langkah kakinya menuju masjid itu kecuali untuk sholat, maka lam yakhtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Tidaklah dia melangkahkan satu kakinya
melainkan dengan itulah akan terangkat satu kebaikan dengan satu langkah kakinya. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan dengan satu langkah kakinya yang lain maka akan diampuni kesalahannya. Kita melangkahkan dengan dua. Satu langkah menuju masjid diangkat derajat kita. Satu langkah lagi diampuni dosa-dosa kita. Selain itu, walam tazalil malaika idza shalla lam tazalil malaika tusalli alaihi madama fi musallahu. Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu. Dan jika dia telah selesai menunaikan sholat, maka malaikat senantiasa terus-menerus mendoakan kebaikan untuknya. Madama fi musallahu, selama dia berada di tempat sholatnya dan belum batal. Doa malaikat, Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu. Ya Allah, berilah rahmat kepadanya, sayangilah, berkahilah, dan berilah rahmat kepadanya. Wa ma yazalu ahadukum fi sholatin man tadharas sholah. Dan selamanya seseorang itu dianggap sholat, dinilai sholat, terus diberikan kebajikannya selama dia menunggu datangnya waktu sholat yang lain. Ini keutamaan sholat berjamaah di masjid. Tentunya kalau seorang perempuan, istri atau anak perempuan ingin ke masjid, jangan dilarang, namun dinasehati. Syarat-syaratnya dipenuhi, termasuk tidak memakai wangi-wangian. Kalau di masjid sholat menghadap kiblat, di rumah, di pasar pun juga menghadap kiblat. Itu keadaan normal. Kalau di kendaraan bagaimana? Itu juga ada hadisnya. Jika kita tidak tahu arah kiblatnya, sedang berkendara, maka boleh semaksimalnya dirikan sholat. Jangan sampai kehilangan waktu sholat dengan alasan kita sedang dalam kendaraan, tidak tahu arah kiblat. Maka boleh dirikan sholat kemanapun kendaraan itu membawa kita. Dirikan sholat. Fa'ainama tuwallu fathamma wajah Allah. Dimanapun kamu menghadap, kamu akan mendapati wajah Allah. Namun jika kondisinya normal, tidak boleh kita kok terus sholatnya tidak menghadap kiblat. Kalau dalam bahasa kita orang Solo ini ngadap kiblat ini madhep ngulon, ya toh? Karena kiblat ada di sana. Kebetulan kita berada di sebelah timur. Kalau nanti nih panjenengan di sebelah utara kiblat, di utara sana, ya jangan tanya kulon. Jangan tanya kulon. Jangan misalkan di Afrika Utara atau di negeri yang tempatnya sebelah utara dari Ka'bah, dari kiblat itu. Jangan tanya kulon. Nanti nggak paham Kak. Tanya kulon, fin al-gharb. Mana kulone? Terus ditanya, mau apa? Mau sholat. Kalau di sebelah utaranya, berarti jenengan madhep ngidul mengke. Nah, kita ini karena di timur maka madhep ngulon, itu ngadep kiblat. Kalau kondisi normal, tidak boleh kita ngadep ke timur, wong kondisi normal. Kalau kondisi extraordinary, tidak normal, maka fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah, tunaikan perintah dari Allah semaksimalnya. Termasuk kondisi normal, sholat wajib menghadap kiblat. Namun ketika berkendara kita tidak tahu arah kiblat, jangan lantas tidak sholat. Tetap dirikan sholat kemanapun kendaraan itu membawa kita. Ini ada hadisnya. Ya, ada lagi. Mungkin bisa ditampilkan saat matan hadisnya mungkin. Ya, ini ya saya bacakan hadisnya. An Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ju'ilat liya apa ini? Ju'ilat li al-ardu tahuran wa masjidan. Bumi ini dijadikan untukku, ini kata Nabi. Bumi ini dijadikan untukku sebagai pensuci dan untuk tempat sujud. Ju'ilat li al-ardu tahuran wa masjidan. Bumi ini dijadikan untukku pensuci dan tempat sujud. Fa ayyuma rajulin adrokathu sholatu fal yusolli haitsu adrokathu. Maka siapapun seseorang jika menjumpai waktu sholat, maka sholatlah. Sholatlah. Ini jangan dinaik-naikkan, jangan diturunkan, hilang ini nanti. Karena belum hafal, saya lupa matannya. Maka yang di kendaraan Ustaz, yang di kendaraan. Nah ini, An Jabir qala. Nah, ini ya. Ini sama-sama dari Jabirnya, jadi tadi dinaikkan, yang terbaca bawahnya. Ini yang di kendaraan ya. An Jabirin qala. Dari Jabir ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli ala rahilatihi haitsu tawajjahat. Ini yang betul ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya. Haitsu tawajjahat. Kemana saja kendaraan itu menghadap. Fa idza aradal faridah nazala fastaqbalal qiblah. Maka apabila akan sholat fardu, beliau turun lalu menghadap kiblat. Hadis ini riwayat Bukhari juz 1 halaman 104. Jika beliau sholat sunnah di atas kendaraan, maka beliau sholat kemanapun kendaraan itu menghadap. Namun jika beliau hendak sholat fardu, beliau turun kemudian sholat berdiri menghadap kiblat. Sekarang pertanyaannya, kalau naik pesawat, masa turun? Artinya kondisi dulu dengan sekarang berbeda. Sebagian ada yang memaknai bahwa sholat di atas kendaraan itu hanya sholat sunnah. Kalau fardu berarti turun, itu yang memungkinkan. Memaknai hadis ini, jika kita naik mobil atau naik kereta. Naik kereta itu kan memungkinkan kita untuk sholat menghadap kiblat semaksimalnya, apalagi naik mobil. Naik mobil kalau mau sholat ya berhenti mampir, entah di pom bensin atau di masjid atau di musola. Kemudian di situ kita sholat. Naik mobil jangan sampai sholat di atas mobil, karena sangat memungkinkan kita untuk berhenti sholat secara normal. Kalau naik pesawat maka semaksimalnya. Kemudian ini juga ada hadis ya. Ani bin Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli. Dari Ibnu Umar dia berkata bahwasanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Dahulu ketika Rasulullah tiba di Madinah dari Makkah, beliau salat. Wa huwa muqbilun min Makkah ilal Madinah. Tiba dari Mekah ke Madinah, Rasulullah sholat ala rahilatihi haitsu kana wajhuhu. Beliau Rasulullah sholat di atas kendaraannya dengan menghadap kemana saja kendaraan itu menghadap. Jadi dulu Rasulullah ketika dari Mekah ke Madinah itu beliau sholat. Tiba di Madinah dari Mekah, beliau sholat di atas kendaraan kemana saja beliau menghadapnya, kemana saja kendaraan itu menghadap. Kemudian qala wa fihi nazalat fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Dan berkenaan dengan itu turun ayat yang artinya kemana saja kalian menghadap, maka disitulah
wajah Allah. Al-Baqarah 115 itu, ini hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 486. Kemudian hadis berikutnya ini dari Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yusalli ala rahilatihi tatawwan istaqbalal qiblah fakabbara lis-sholati summa khala an rahilatihi fa shalla haitsu ma tawajjahat bihi. Adalah Rasulullah apabila akan sholat sunnah di atas kendaraannya, beliau menghadap kiblat lalu bertakbir untuk sholat. Kemudian membiarkan kendaraannya, maka beliau sholat dengan menghadap kemana saja kendaraan itu menuju. Sehingga dari hadis-hadis ini, ya, kalau kita di atas kendaraan yang tidak memungkinkan kita berhenti untuk mendirikan sholat sebagaimana normalnya dengan menghadap kiblat, maka silahkan fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun menghadap, kita akan dapati wajah Allah. Maka sholat di kendaraan, kemana kendaraan itu membawa kita, karena tidak memungkinkan kita berhenti, maka boleh fattaqullah mastata'tum. Tidak hanya sholat sunnah saja. Tapi kalau kendaraan itu memungkinkan kita berhenti seperti mobil, kemarin pas mudik gitu, bisa berhenti, maka berhenti. Berhenti untuk menunaikan sholat wajib dengan normal. Ya, mudah-mudahan dipahami. Sudah, ada lagi?